Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo sahabat Onsar dimanapun Anda berada. Apa kabar sore hari ini di hari yang eh, cukup sejuk ya, hari mendung kebetulan hari ini di hari Minggu 11 April 2001. Mudah-mudahan ya semua sahabat Onsar dimanapun Anda berada semuanya sehat, semuanya mendengarkan kita ya. Kita sekarang ada suatu acara yang lumayan penting ya. Ini ada dialog interaktif. Jadi kita sekarang ada kedatangan tamu ya. Di sini ada tamu dari WWF ya. Ada dari Bank Dunia untuk konservasi alam. Jadi di sini kita ada teman yang datang ke tempat kita untuk melakukan suatu pekerjaan yang mungkin sama kita ya. Intinya satu tujuan untuk konservasi alam. Oke. Kita langsung saja, tidak perlu ada opening yang terlalu lama ya. Kita langsung kenalkan teman kita yang pertama dulu ya. Ada Mas Wastoyo. Silakan Mas. Baik. Sapa-sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya, di mana saya di sini sudah diberi waktu dan kesempatan untuk bisa sedikit berbagi cerita ataupun berdiskusi bersama. Oke. Terkait dengan apa kegiatan kita. Kenapa kedatang ke sini ya Mas? Kenapa kita sampai ke sini jauh-jauh dari Lampung? Jauh ya di sini ya? Alhamdulillah cukup lumayan jauh dan melelahkan, tapi sampai di sini juga rasa lelah kita terobati. Mungkin saya perkenalkan dulu. Nama saya Wastoyo. Saya asli lahir di Lampung, tepatnya di Desa Ngarip, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Oh iya. Saya lahir pada tanggal 16 bulan 11 tahun 1982. 82 ya. Ternyata masih muda juga Mas Wastoyo. Masih muda. Masih sendiri ya Mas ya? Ya oke. Ini teman kita dari Lampung sudah memperkenalkan diri ya. Dia wakil dari WWF untuk Indonesia di bagian Lampungnya ya. Jadi mereka peduli dengan kita yang di Bengkulu, pelosoknya Bengkulu. Tapi ya alhamdulillah, karena apa? Di daerah kita ini lingkungannya masih bagus. Cuman ya istilahnya kebagusan itu harus tetap dipertahankan, bahkan untuk dilestarikan ya Mas ya. Betul. Di sini kita ada tema sebenarnya, temanya peduli lingkungan perhutanan sosial. Perhutanan sosial. Kenapa hutan itu harus sosial gitu? Biasanya kerja yang sosial itu di masyarakat ya Mas ya. Nggak ada yang hutan sosial namanya. Kenapa ini hutan harus jadi sosial? Mungkin hutan milik bersama ya Mas. Hutan milik bersama. Nanti ya Mas, kita langsung ke ini, mungkin langsung saja kita ke ini. Tema yang pertama ya. Apa perhutanan sosial itu ya, sesuai dengan tema kita, kenapa mengangkat perhutanan sosial ya. Silakan Mas. Oke, terima kasih. Mungkin terkait dengan pertanyaan apa itu perhutanan sosial. Sebenarnya saya sedikit mau cerita dulu perjalanan saya, mungkin seperti itu. Boleh. Silakan. Jadi tahun 2000
tahun 2014, mungkin tahun 2016 atau bahkan sebelumnya. Sebelum ada perhutanan sosial pun masyarakat sudah memiliki akses di dalam kawasan hutan. Iya, karena mereka tinggal di sana ya. Karena mereka tinggal di sana. Iya. Kemudian kenapa kemudian diskemakan perhutanan sosial? Salah satunya untuk menyelesaikan konflik teritorial. Konflik teritorial itu adalah ketimpangan kepemilikan lahan. Dengan adanya perhutanan sosial, masyarakat di dalam kawasan itu diakui secara sah oleh pemerintah untuk dapat mengelola kawasan hutan dengan cara-cara yang baik dan benar. Karena hutan, bagaimanapun hutan adalah penyangga kehidupan kita. Iya, betul. Jadi kalau udah digarap nggak jadi hutan lagi. Kalau digarap udah nggak jadi hutan lagi kalau konsepnya tidak benar. Seperti itu. Jadi walaupun itu hutan sosial itu digarap, tapi pada dasar tidak terlalu penurunan kualitas hutan itu nggak terlalu banyak ya Mas ya, itu sekali yang diharapkan ya. Karena yang kita harapkan tentu fungsi hutannya masih tetap terjaga. Oh, lupa tadi ada sesuatu yang lupa. Ternyata kita sekarang tuh walaupun Onstar ya, kita di bagian RGP-nya. Ranger Gunung Patah. Jadi inilah kerjaan ranger ya, kita berusaha untuk melestarikan alam, menjaga alam, menikmati alam dan mengeksplor alam tanpa merusak alam. Intinya seperti itu. Jadi intinya RGP itu ada, Ranger Gunung Patah atau penjaga gunung ya, penjaga hutan ini ada agar lestari hutan kita itu tetap terjaga. Karena ada satu data juga ya Mas ya. Di sini hutan terluas untuk Sumatera itu di kita ya. Iya, betul. Berapa? Hutan Raja Mandari ya. Hutan Raja Mandari. Jadi, masih lebih daripada 40%. Ya, seperti itu. Karena selain itu kan hutan kita ini bermanfaat untuk PLTM sekarang yang udah ada ya. Jadi memang benar-benar harus dijaga. Jadi sekarang kita kedatangan tamu dari WWF ini, Bank Dunia untuk Konservasi Alam ini, memang kita sangat sangat exercise, pokoknya sangat mengesan sekali bagi kita yang belum ada apa-apanya ini. Mereka membimbing kita dan kita juga di bawah perlindungan KPHL ya, kita KPHL di sana, dan mereka ini juga kerjasama dengan sana. Jadi itu tadi. Kembali kita ke tema tadi ya, peduli lingkungan perhutanan sosial. Kita ke pertanyaan yang berikutnya ya Mas. Masih bersama Mas Wastoyo di sini. Berikutnya ini hutan itu tetap utuh hutan, tapi bagaimana masyarakat bisa memanfaatkannya. Nanti ada penjelasan turunan seperti apa sih memanfaatkan hutan yang utuh tanpa harus kita rusak, tapi bisa dimanfaatkan. Oh iya. Oke Mas, masih ada yang penjelasan yang lain tentang perhutanan sosial yang terlibat tadi masyarakat sendiri ya Mas? Masyarakat sendiri yang terlibat di dalam perhutanan sosial. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya ini. Sejak kapan perhutanan sosial itu dan sampai kapan Mas? Sebenarnya perhutanan sosial sendiri itu sejak tahun 2016. 2007 pun sudah ada sebenarnya perhutanan sosial, tapi
terus memiliki tingkatan pembenahan di dalam konsep-konsep. Iya. Karena dari tahun 2007, kemudian tahun 2016, 2019 sampai dengan sekarang tahun 2021, tentu ada perubahan-perubahan kebijakan pemerintah di dalam pengelolaan kawasan hutan. Iya. Tapi tentu perubahan-perubahan tersebut mengikuti siklus bagaimana kondisi lingkungan masyarakatnya itu sendiri. Bagaimana kesadaran masyarakat mengelola, sejauh mana, sebatas mana, itu yang tentu kita akan kaji terus. Dan sampai kapan perhutanan sosial itu? Sebenarnya perhutanan sosial itu tidak akan ada ujungnya. Iya. Selagi cara mengelolanya baik. Karena perizinan perhutanan sosial sendiri yang sementara ini sudah berjalan itu izinnya selama 35 tahun. Mungkin gini ya Mas, kalau waktu itu mungkin ada perubahan wilayah, istilahnya kan dari hutan lindung ke hutan sosial, mungkin ke hutan sosial ke hutan masyarakat, mungkin ada perubahan-perubahan seperti itu tidak? Kalau untuk itu mungkin kami belum mempelajari sejauh itu, tapi yang jelas dari hutan lindung itulah yang bisa dimanfaatkan ke dalam perhutanan sosial. Tapi kan status hutan tetap hutan lindung. Terus wilayahnya juga nggak semuanya ya Mas ya? Wilayahnya juga nggak semuanya. Jadi dalam satu areal disesuaikan ya. KPH berapa luasan yang diajukan izin oleh masyarakat dan pemerintah. Jadi seperti itu ya. Kalau sekarang kan di tempat kita belum terjadi hal itu, mungkin ke arah sini lah arahnya, yang hutan lindung sudah digarap sekarang ya Mas. Iya, betul. Jadi di bagian inilah banyak garapan ya, nanti bagaimana itu menjadikan perhutanan sosial di sana itu. Iya, betul. Ya, jadi harapannya bukan harus pergi dari sana dan membiarkan ya Mas. Iya, nggak betul, boleh. betul. Tetapi ini jadi bermanfaat dan manfaat sebagai hutan tetap ada. Tetap ada. Ya. Ini pertanyaan terakhir Mas. Iya. Isi perhutanan sosial itu apa? Kalau isi perhutanan sosial, sebenarnya isi perhutanan sosial itu adalah memanfaatkan kawasan hutan dengan cara-cara yang bijak seperti yang awal kita jadi sampaikan. Istilahnya kan kita ngebun apa aja nggak jadi masalah gitu ya. Ya, sebenarnya di situ ada aturan-aturan. Oh ya. Aturan-aturan yang tanamnya itu ditentukan isinya. Aturan-aturan yang ditentukan oleh pemerintah melalui dasar-dasar seperti yang terakhir adalah P83 tahun 2017 ataupun 2016 itu. Di situ diterapkan bahwa mengelola kawasan hutan itu ada beberapa item yang bisa dilakukan. Bukan berarti kita harus menebang hutan kemudian menanami tanaman seperti kopi atau segala macam, bukan. Tapi kalau memang lahan itu sudah terlanjur dibuka oleh masyarakat, berarti di situ justru ada kegiatan peningkatan tutupan lahan, yaitu menanam tajuk tinggi yang menghasilkan untuk masyarakat. Kalau secara aturan di dalam perhutanan sosial sendiri, pemanfaatannya itu adalah pemanfaatan jasa lingkungan, seperti rencana yang akan dilakukan oleh teman-teman RGP di sini. Kenapa kemudian kami sampai jauh-jauh dari Lampung sampai ke sini untuk menampingi teman-teman RGP supaya teman-teman RGP juga bisa berjalan memanfaatkan jasa lingkungan tersebut, tapi tentu ranahnya tidak keluar dari proses perhutanan sosial itu sendiri. Oke Mas, sudah beberapa pertanyaan kita sampaikan untuk Mas, dan kita juga udah banyak sekali ternyata perhutanan sosial itu intinya ya Mas ya. Dan apa kerjanya di perhutanan sosial, tujuannya dan kegunaan pokoknya itu sudah lumayan lengkap ya Mas ya. Udah untuk pertemuan pertama ini kayaknya mulai membuka. Ya. Dan itu Mas, kita minta saran-sarannya aja. Ini penutup untuk Mas sendiri, apa yang perlu disampaikan yang paling penting dari perhutanan sosial? Untuk saran-saran saya ataupun masukan saya kepada teman-teman RGP di sini. Untuk masyarakat mungkin. Untuk masyarakat keseluruhan ya. Dan kekitanya apa kita? Untuk teman-teman RGP sendiri yang memiliki wacana untuk memanfaatkan aset wisata di dalam kawasan hutan, itu tujuannya tentu sangat baik dan sangat seiring sejalan dengan proses perhutanan sosial. Hanya saja nanti kita juga perlu menggali bagaimana kegiatan teman-teman di sini itu benar-benar ramah lingkungan. Kita tetap bisa menjaga kawasan hutan, tapi kita bisa memanfaatkan kawasan hutan itu. Nah, untuk saran-saran saya kepada masyarakat di seputaran Padang Kucing khususnya, ini alhamdulillah
seharusnya merasa bangga sekali karena masih memiliki hutan yang sangat luas, Mas. Iya betul. Karena hutan ini benar-benar adalah penyangga kehidupan. Jadi bagaimana kemudian masyarakat bisa memanfaatkan kawasan hutan tersebut tanpa merusak fungsinya, itu salah satunya. Bagaimana cara kita memanfaatkan hutan tanpa merusak fungsinya? Yaitu di perhutanan sosial sendiri juga ada tertera di situ bagaimana kita bisa melakukan kegiatan budidaya jamur di dalam kawasan, kemudian berbudidaya sarang walet di dalam kawasan, kemudian pemanfaatan jasa lingkungan seperti wacana yang akan dilaksanakan oleh teman-teman RGP itu juga salah satunya. Pemanfaatan air dan segala macam, dan itu tetap banyak harus sekali, banyak sekali deh. Dan potensi di sini kearifan lokal masyarakat di Padang Guci sendiri khususnya saya melihat sangat luar biasa bagaimana mereka kesadarannya sudah sangat tinggi untuk merawat hutan kita. Alhamdulillah. Jadi itu makasih banyak ya Mas Wastoyo ini salah satu teman kita dari WWF Lampung ya yang datang ke jauh-jauh ke tempat kita untuk membantu kita dalam pelestarian hutan. Pelestarian hutan agar hutan itu bisa bermanfaat bukan hanya jadi untuk semua dan bisa dilestarikan sampai anak cucu dan sampai iya, oke. Oh, kelihatan hujan deras sekali ya Mas ya. Oke Mas, kita mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Wastoyo. Nanti akan ada teman-teman yang lain ya setelah ada jeda sedikit dari lagu-lagu kita. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Wastoyo. Silakan pamit untuk. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk sedikit mengulas tentang perhutanan sosial di sini dan saya juga merasa bangga sekali bisa berbagi dengan teman-teman dan saudara serta masyarakat di sini. Harapan saya mudah-mudahan perhutanan sosial bisa berjalan di sini sesuai dengan apa yang tujuan akhir perhutanan sosial. Hutan lestari, masyarakat sejahtera. Amin. Oke Mas Wastoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.